Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sudut pada bangun ruang. Untuk menyelesaikan soal-soal tentang sudut pada bangun ruang, kita memerlukan rumus-rumus trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada rumus sin, rumus cos, rumus tan, dan aturan sinus serta kosinus untuk segitiga yang tidak siku-siku. Ini sudah kalian pelajari kemarin di kelas 10. Kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukanlah sinus sudut antara garis AF dan bidang ABCD. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus membuat gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian antara garis AF dengan bidang ABCD itu kita lihat mereka bertemu di titik A. Nah, kemudian setelah kita cari pertemuan antara bidang AF dengan ABCD, kita lihat dari titik F itu mana yang paling dekat ke bidang ABCD. Jadi dari F kita cari mana yang paling dekat ke bidang ABCD. Ternyata yang terdekat adalah titik B. Maka sudut antara AF dengan ABCD itu sama dengan sudut antara AF dengan garis AB. Jadi kita membuat segitiga ABF. Segitiganya siku-siku di B. AB adalah rusuk, jadi panjangnya 6 cm. BF juga rusuk, panjangnya 6 cm. Dan AF adalah diagonal bidang, panjangnya 6/2. Karena yang ditanya adalah sin, rumus sin theta, kita singkat dengan depan per miring. Nah, jika tetanya berada di A, berarti depannya adalah garis BF. Jadi, kita ganti depannya 6, miringnya 6/2. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 6 masing-masing, maka yang sisa adalah 1/2/2. Kemudian kita rasionalkan dengan mengali dengan akar 2/2 sehingga kita dapat sin theta sama dengan 1/2/2. Kita lihat soal yang kedua, sebuah kubus masih dengan rusuk sama dengan 6 cm. Yang ditanya adalah cos sudut antara garis CE dengan bidang BCGF. Nah, kita lihat antara garis CE dengan BCGF itu dia bertemunya di titik C. Berarti bertemu di titik. Kita akan mencari dari titik E ini mana yang terdekat ke bidang BCGF. Kita lihat di gambar dari E ke bidang BCGF, maka yang terdekat dia adalah ke titik F. Sehingga sudut antara CE dengan BCGF diwakili oleh CE dengan CF. Nah, kita buat segitiga siku-sikunya, CEF dan siku-siku di F. Karena tadi dia bertemu di titik C, maka tetanya berada di titik C. Yang ditanya adalah cos, rumus cos adalah samping per miring. Nah, sampingnya adalah 6/2, miringnya 6/3. Sama-sama kita bagi dengan 6. 6 bagi 6 habis, ini 6 bagi 6 habis. Sisa akar 2/3. Kemudian kita rasionalkan dengan mengali akar 3/3. Sehingga kita dapat cos theta sama dengan 1/3/6. Kita lanjut soal yang ketiga, masih kubus dengan rusuk 6 cm. Yang ditanya adalah tangen sudut antara garis HC dengan bidang BDHF. Kita lihat antara HC dengan BDHF itu dia ketemunya di titik H. Jadi nanti dari titik C, nah kita dari titik C kita akan mencari yang terdekat ke bidang BDHF. Dari titik C ke bidang BDHF yang terdekat adalah ke titik O. Jadi sudut antara HC dengan BDHF diwakili oleh sudut antara HC dengan HO. Sehingga kita membuat segitiganya HCO. HCO, theta berada di titik H ya, karena dia bertemu di titik H tadi. Nah, maka di depan theta ini adalah
kita simbolkan dengan depan. Ini biasa kita simbolkan dengan samping. Kalau yang depan siku-siku kita simbolkan biasa dengan miring. Nah, kita cari ukurannya. OC adalah setengah dari AB, setengah dari bidang diagonal. Jadinya 3/2. Kemudian HC adalah diagonal bidang 6/2. Kemudian HO. Nah, HO bisa menggunakan rumus langsung setengah R/6 atau kalian menggunakan Pitagoras. Setelah dapat ukurannya, kita cari tangen theta. Tangen theta sama dengan depan per samping. Depannya 3/2, sampingnya 3/6. Nah, ini sama-sama kita bagi 3. Kemudian yang ini juga, yang di dalam akar sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi yang sisa akar 1 per akar 3. Kita rasionalkan dengan akar 3 per akar 3, didapat tangen theta sama dengan 1/3 akar 3. Lanjut soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Tentukanlah sudut antara garis CG dengan bidang BDG. Antara garis GC dengan bidang BDG, mereka bertemu di titik G. Kemudian, karena BDG ini adalah segitiga yang posisinya miring ke kanan, maka kita buat garis tinggi segitiga BDG ini dari titik G ke tengah-tengah BD. Sehingga sudut antara GC dan BDG itu sama dengan sudut antara GC dengan GO. Nah, kita buat segitiga GCO. GC itu rusuk, jadi ukurannya 6. OC adalah setengah dari AC, setengah dengan diagonal bidang, 3/2. GO bisa kita cari dengan rumus Pitagoras atau menggunakan rumus setengah R/6. Karena ini minta tangen sama dengan depan per samping. Depannya 3/2, sampingnya 6. Sama-sama kita bagi 3, sehingga didapat setengah akar 2. Berikutnya soal yang kelima, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Kita akan menentukan kosinus sudut antara bidang BDE dan bidang BDG. Nah, ini bidang BDG dan BDE. Kita lihat dari gambar dia bertemu di garis BD. Atau dari sini yang sama adalah sama-sama BD. Untuk segitiga BDE, kita buat garis tinggi dari E ke tengah-tengah BD. Garis tingginya yaitu EO. Pada segitiga BDG juga kita buat garis tingginya dari G ke tengah-tengah BD. Maka garis tingginya adalah GO. Jadi sudut antara BDE dan BDG itu hanya diwakili oleh sudut antara garis EO dengan garis GO. Dan terbentuklah segitiga EOG yang merupakan segitiga sama kaki. Karena EO dengan GO itu sama di titik O, maka tetanya berada di titik O. EG adalah diagonal bidang, 6/2. OG dengan EG kita gunakan rumus setengah R/6. Aturan cos theta sama dengan samping kuadrat tambah samping kuadrat kurang depan kuadrat per 2 kali samping-samping. Nah, berarti samping kuadrat 3/6 dikuadratkan 9 kali 6, 54. Kemudian juga 54 dikurang depannya adalah 6/2. 6/2 dikuadratkan, 6 kuadrat adalah 36. 36 kali 2, 72. Kemudian dibagi dengan 2 kali samping-samping. Sehingga didapatkan 36 per 36 kali 3. Kita sama-sama bagi 36, didapatlah cos theta sama dengan 1/3. Berikutnya soal yang ke-6, tentukanlah kosinus sudut antara bidang TAD dan TBC. Nah, pada limas berikut ini, dengan ukuran AB sama dengan 4/2, BC 4/2, dan TA, TB, TC, TD sama dengan 6. Karena yang diminta antara TAD dengan TBC, titik pertemuannya adalah di titik T. Sehingga kita membuat garis tinggi dari T ke tengah-tengah AD, yaitu TP, kemudian dari T ke tengah-tengah BC. Kita anggap namanya TQ, sehingga kita dapat gambar seperti ini. Jadi cos sudut antara TAD dan TBC itu diwakili oleh
cos sudut antara garis TP dan garis TQ. Berarti P-nya di sini, Q-nya di sini. Kita buat segitiga TPQ, karena dia bertemunya di titik P, maka tetanya berada di titik P. Segitiga TPQ bukan segitiga siku-siku, berarti kita harus menggunakan aturan kosinus untuk menyelesaikannya. Nah, tapi kita perlu berapa panjang TP dan panjang TQ. Kita wakili untuk mencari TP. TP itu sama dengan TD kuadrat dikurang PD kuadrat. Sehingga kita dapat TP-nya sama dengan 7 akar 2. Nah, cos tetanya sama dengan samping kuadrat tambah samping kuadrat kurang depan kuadrat per 2 samping-samping. Nah, 28 tambah 28 kurang 32 per 2 kali 2 akar 7 kali 2 akar 7 sama dengan 24 per 56 atau kita sederhanakan menjadi 3/7. Demikianlah pembahasan soal tentang sudut antara garis dengan bidang dan sudut antara bidang dengan bidang. Terima kasih, semoga kalian bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.